kita berdoa sama Tuhan, unity ini juga berarti perlu teman. Karena Yonatan nggak sendirian, dia punya bujang pembawa senjatanya. Padahal orang ini dahsyat luar biasa, tapi kok nggak dikasih nama, berarti Tuhan berkata siapa saja bisa jadi orang itu. Nah kita lihat sekarang ayat yang keempat. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan, menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Seneh. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Ayo dapat apa kalau baca ayat 4 seperti ini? Saya dapat begini. Ya, saya dapatnya begini. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit satu batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Secara profetik Tuhan berbicara kepada gerejanya, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh hendak katakan kepada kita. Tahun ini, tahun ke depan, kita akan melintasi banyak hal-hal baru dalam hidup kita secara luas. Korporat bersama maupun sendiri-sendiri. Pastor Yudi saya ingat, waktu saya datang ke Pearl beberapa minggu yang lalu, saya mendengarkan beliau menyampaikan firman ini, saya sendiri diberkati. Be ready for new things. New things itu juga dangerous things. New things are always risky, hal-hal baru selalu ada resikonya, karena kita nggak tahu. Karena itu ada ayat di sini, di ayat 4, di antara pelintasan-pelintasan bukit. Tantangan yang kita akan hadapi di depan kita ini, yang akan kita lintasi bersama maupun sendiri-sendiri, itu luar biasa. Kalau Allah mau memakaimu secara luar biasa, pasti ada tantangan luar biasa. Kalau Allah mau memberkatimu secara luar biasa, pasti ada tantangan yang luar biasa. Semakin tinggi ia mempromosikanmu, seperti doa yang Anda panjatkan, bukan Tuhan, angkatlah aku. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Jikalau Tuhan yang mengangkat aku, siapa yang dapat menurunkannya? Semakin tinggi kita diangkat, semakin besar angin menerpa. Di antara pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya, kita akan melintasi banyak hal baru. Ada ujung bukit batu di sebelah sini, ada ujung bukit batu di sebelah sana. Paham maksudnya? Sini sana Anda akan kecentok batu. Ujung sini ada bukit batu, ujung sana ada bukit batu. You ask for blessing and you get stone. You get stones. You ask for a blessing, you get a stone. Aku minta berkat tapi dikasih batu. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh. Karena sebelum berkat biasanya, sebelum matahari yang cerah kadang-kadang ada hujan. Tuhan izinkan pencobaan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi supaya kita berhak menjadi anak-anaknya. Nah, ada ujung bukit batu sebelah sini, ujung bukit batu sebelah sana, itu secara profetik berbicara kepada kita, wow, memasuki tahun, saya tidak boleh naif, tidak boleh polos saja. Saya tahu sini, sana, di ujungnya ada batu. Saya harus ready. Saya harus siap. Karena itu perlu unity. Karena semua pelintasan-pelintasan yang berujung batu sebelah sana dan sebelah sini, saya tidak mungkin bisa menang sendiri. Saya butuh orang lain. Saya butuh tempat sepakat. Saya butuh yang namanya partner doa. Di ibadah tadi saya ajarkan suami istri harus punya hubungan lain. Suami yang sama harus ada tambahan relationship. Istri yang sama harus punya hubungan yang berbeda. Jangan hanya jadi kekasih atau jadi papa mama bagi anak Anda. Jadilah juga mitra doa, bangunlah hubungan baru, bukalah jalur yang tidak ada sebelumnya, jalur rohani, jadilah mitra dalam Tuhan. Karena Anda tahu Anda tidak mungkin bisa melintasi ini sendiri, karena di sini sana ada batu menanti Anda. You need somebody. Everybody needs somebody sometimes. Everybody needs somebody sometimes. Every time. Kita butuh seseorang. Anda perlu menemukan mitra doa tahun ini. Jangan sendiri. Kalau di kantor Anda bisa cari mitra doa, mungkin yang staff yang Kristen kalau Anda adalah bosnya, atau kalau Anda sesama rekan di sana dengan kolega, cari berdoa sama-sama, enggak usah yang menyolok gimana, enggak usah seperti orang Farisi yang cari perhatian. Anda butuh mitra doa, Anda butuh komunitas, jangan menyendiri. Kita lihat juga di channel Discovery, setiap hewan-hewan wildebeest, kijang-kijang yang sendirian itulah yang diterkam, atau lembu-lembu, kerbau-kerbau,
Hutan yang sendirian itu yang diterkam oleh singa-singa yang mengaum-ngaum seperti yang hendak mencari mangsa, kata firman Tuhan. Kita perlu menemukan tempat sepakat. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia di situ. Kalau bisa, nggak cuma di CG atau kelompok kecil, tapi dimulai dari keluarga. Unit lebih kecil lagi, 2 tubuh menjadi satu, suami istri. Saya dorong Anda punya hubungan doa dengan anak-anak Anda. Saya dorong Anda punya rekan, Anda punya teman. Temukan tempat sepakat, karena ketika sepakat, di situ ada berkat. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, kalau kamu doa apa saja aku berikan loh. Tapi kalau 2-3 orang kumpul berdoa, apapun mereka bersatu sepakat dan meminta kepada Bapa, aku berikan kepada mereka. Tempat sepakat ialah tempat berkat. Tapi di sini juga ada kabar baiknya sih. Ada ujung bukit batu sebelah sini, ada ujung bukit batu sebelah sana. Sebatu-batunya apapun di depan kita, ada ujungnya. Masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Dan seringkali kita keluar dari masalah seperti Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ketika kita nemukan tempat sepakat, di situ ada mujizat. Di situ ada mujizat. Kadang-kadang the exit plan of God is for you to find a friend, be in agreement with the scriptures, and release the blessing to you. Kadang-kadang untuk Tuhan, exit plan-nya Tuhan, cara Tuhan membawa kita keluar dari satu pergumulan menang gilang gemilang adalah kita menemukan seorang teman, seorang rekan, seorang kawan, dan kita berdoa, itu bisa keluarga, darah daging atau bukan, dan kita sepakat sama-sama berdoa, dan Tuhan lepaskan berkatnya. Bak urapan di kepala Harun, yang kejangkut jubahnya turun, ke sana Tuhan perintahkan kehidupan selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya jika saudara sepakat hidup bersama dengan rukun. Ayat ini bicara sama saya, ujung bukit batu sebelah sana, ujung batu sebelah sini, semua bukit batu ada ujungnya. Seringkali ujungnya adalah tempat sepakat. When we agree with somebody, makanya ada orang tertentu nggak sembuh-sembuh. Sampai dia cukup rendah hati untuk mengakui di depan manusia, bukan cuma di depan Allah. Saya tidak ajarkan untuk kita selalu konseling melulu. Tapi kitab Yakobus berkata, kalau ada orang yang sedih, kalau ada orang yang senang, menyanyilah bersama dengan dia. Kalau ada orang yang sedih, menangislah bersama dengan dia, ya kan? Yakobus memerintahkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, carilah tempat sepakat. Bantu orang lain, kesepakatanmu akan membuat mereka kuat. Kesepakatanmu akan mengentaskan mereka dari masalah. Lalu Alkitab juga berkata seperti ini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata supaya kamu sembuh, saya tidak perlu belajar bahasa aslinya. Saya merasa itu artinya begini, saling berdoalah, saling terbukalah, saling mengaku dosalah, saling mendoakan. Dikatakan supaya kamu sembuh, itu lebih tepatnya, dan kamu sembuh. Saling terbukalah, be vulnerable. Belajar untuk membuka diri, then you'll be healed. Dan kamu sembuh. Luar biasa loh, tempat sepakat itu memang tempat mujizat, tempat berkat. Ujung dari batu-batu di sini dan sana itu kadang-kadang adalah menemukan seseorang untuk kita sepakat sama-sama. Ayat 5, ujung yang satu berdiri di sebelah utara, yang di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tentangan Gebah. Saya pastikan kalau Tuhan mau memberkati, Tuhan mau memakai Anda, mengangkat Anda, pasti ada tantangan. Ini di sini tantangan sih, Anda pasti akan ditentang kanan kiri juga, saya yakin itu. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Ini Yonatan nih. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Lalu kata-kata berikutnya kok kurang yakin gitu ya. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Maybe. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ada 3 dimensi beda untuk mencapai sebuah kemufakatan, kesepakatan. Semua di dalam ayat 6 ini. Pertama dia berkata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. So good. It's an invitation. Mungkin Tuhan, loh kok enggak yakin ya? Berikutnya setelah dia bilang mungkin Tuhan akan bertindak, lalu yakin lagi, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Di sini ada lika-liku cara menjalin hubungan. Saya harap
firman ini yang memberkati Anda menjadi orang yang jauh lebih bisa komunikasi, menjadi orang yang jauh bisa membangun relasi, menjadi orang yang bisa menjalin hubungan dengan baik dan sehat. Untuk mencapai kata kesepakatan, mari kita pelajari 3 dimensi ini. Yonatan bukan pelin-pelan. At times ada waktunya dia seperti assertive, begitu yakin, wah, sebab Tuhan. At times dia soft sekali dan lembut, mungkin. 1, Anda tulis. Ya, demi mencapai kesepakatan. Selalu ya Bapak Ibu Saudara, di kantor, di rumah, Anda bisa terapkan ini. Selalu nomor 1 bentuknya undangan dan bukan paksaan. Yang begini nih, yang mengundang persatuan. Selalu bentuknya itu adalah undangan dan bukan paksaan. Nggak mempan. Saya garansi kalau kita sama teenager, sama ABG di rumah kita main tekanan, tidak akan mempan. Inilah kesalahan banyak orang tua terhadap anak-anaknya yang beranjak dewasa. Disinilah generational gap yang terjadi atau terjadi perbedaan antar generasi. Ya kan? Anak kalau semakin besar, orang harus diajak bicara. Seringkali solusinya bukan pada anak itu harus berubah. Mungkin gaya bicara kita juga harus berubah. Kenapa di kantor Anda keluar masuk terus stafnya? Nggak sehat loh itu, sebuah perusahaan itu pintu belakang nggak ditutup. Gereja juga sama. Kenapa orang-orang bahasa Medan betahan kerja di bawah Anda dan saya? Bukan karena mereka itu tidak punya etos kerja yang kuat, bukan. Tapi mungkin cara komunikasi kita salah. Kenapa suami istri berantem melulu? Karena tidak mencapai kata kesepakatan. Kenapa tidak sepakat? Karena tidak mau mendengarkan. Kalau apa yang saya sampaikan ini Anda terapkan dalam hubungan Anda dan saya, banyak hal solve sendiri. Percayalah, Anda perlu pakai tengking setan. Bentuknya selalu undangan dan bukan paksaan. Coba itu terapkan. Dan di sini ini indah, ini mulia loh. Yonatan ini mulia. Kalau Anda renungkan, berkatalah Yonatan. Yonatan ini putra mahkota. Bujang pembawa senjatanya ini slave. Biasanya itu orang-orang yang kayak begini itu tentara atau slave atau budak yang dibeli. Kenapa Yonatan yang bisa dan berhak bertindak atas kemauannya sendiri tetap minta persetujuan orang bawahnya? Anda renungkan. Ini bujangan pembawa senjatanya was a nobody. Saya dorong tahun ini, Papa Mama, Anda mau melakukan sesuatu, meskipun tidak perlu, ajak anakmu rundingan. Itu tidak akan mengubah keputusan mungkin atau tidak menambahkan sesuatu terlalu banyak, tapi itu akan jadi nilai plus luar biasa di hari esok dalam hubunganmu dengan putra-putrimu. Coba libatkan. Coba libat. Karena ini semua yang saya sampaikan di kebaktian ini, menunjukkan bahkan pentingnya untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun tidak perlu disetujui, tapi untuk mendapatkan perkenanan sekalipun Yonatan berhak sebagai putra mahkota, dia tetap mencari unity dari hati orang di bawahnya. This is a beautiful leadership. Beautiful leadership. Saya pelajari banyak dari Yonatan. Wow. Dia tanya loh sama bujang senjatanya. Loh, sana mau perang ya peranglah, bujang senjatanya mana bisa apa-apa. Dia cuma bawa senjata, tapi diorangkan. Makanya orang ini berubah dari pahlawan. Ada orang tertentu yang ditaruh, ada manusia yang ditaruh di tangan orang tertentu. Jadi ada manusia yang ditaruh di orang tertentu dikuburkan. Yang salah bukan orang yang ditaruh di tangan, tangannya yang mengelola. Jangan jadi tangan seperti itu. Ke depan anak-anak yang Tuhan taruh di dalam rumah Anda harus jadi anak panah. Katakan amin. Staf Anda harus menjadi orang yang bisa punya manager thinking. Yang manager bisa diangkat jadi direktur thinking. Di tangan kita harus jadi Yonatan itu loh, orang kan seorang bujang
pembawa senjata, menjadi seorang nanti ujungnya dia ikut perang dan menusuk dari belakang dan dia membunuh sama banyaknya dengan Yonatan. Mari kita renungkan how we communicate. Saya mau spekulasi dalam khotbah ini tidak mengajarkan yang biasa-biasa, tapi yang perlu Anda renungkan. Karena saya rasa kita nggak perlu lagi sekedar dapat firman yang ecek-ecek kaki. Saya ajak Anda untuk memikirkan sesuatu khotbah saya cukup spesifik ini. How we communicate. Karena kalau ini selesai, FLC siap-siap nganggur, Pak Sam. Kecuali menikahkan dan menguburkan. Menguburkan pun jarang-jarang karena anak-anak Tuhan di sini nanti sehat-sehat panjang umur. Ya kan? Akan banyak hal selesai. Nah, selalu bentuknya undangan bukan paksaan. Lalu di sini dia katakan, makanya itu di sini dia berkata gini kan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat itu. Kata mari kita itu bentuknya undangan bukan paksaan. Lalu ada kata mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Apakah dia ragu dan bimbang? Tidak. Jonathan was giving this young man the benefit of the doubt. Yonatan sedang memberikan ruang untuk anak muda ini bukan meragukan, untuk memikirkan. Karena itu yang pertama tadi bentuknya undangan bukan paksaan. Yang kedua cara gaya bahasa kita kalau komunikasi untuk mempersatukan pekerjaan, pelayanan, whatever it is. Selalu yang dua, biarlah mereka memprosesnya dulu dalam doa. Kasih kesempatan orang sampai ke pewahyuan Anda. Paham ya? Kita lain season, lain musim. Kadang-kadang kita harapkan anak kita langsung mengerti. Langsung paham gitu loh. Kamu tuh gak ngerti-ngerti. Lalu keluarlah kamu itu tut, keluar semua. Kutuk-kutukannya bodoh lah, apalah. Loh, karena kita itu sudah pernah seperti mereka. Mereka belum pernah seperti kita, jadi tolong sabar. Belajar untuk kasih ruang untuk dia, junior kita itu memprosesnya dulu. Supaya dia bisa nanti sampai ke pewahyuan kita. Give room and time, biarlah mereka memprosesnya dalam doa. Karena itu Yonatan tidak asertif, tidak agresif. Dia berkata, mungkin Tuhan akan bekerja. Think about it, pikirkan. Wow. Coba, kalau kita seperti itu, banyak misunderstanding tidak terjadi. Yang ketiga, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yang ketiga, komunikasikan dengan jelas tujuan Anda dan tujuan Allah. Dia berkata, sebab bagi Tuhan gak sukar loh. Bro, untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pelan-pelan dia angkat, pewahyuannya mendekat. Iya ya, kok gak pernah saya terpikir gitu ya atau Pak? Iya, tujuannya adalah umat Tuhan, sebab Tuhan mau menolong Israel. Kita hanya alat. Iya, motivasiku adalah begini, untuk menjadi supaya kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Iya, lalu Tuhan bisa melakukan lebih dahsyat. Oh, baru aku bisa melihatnya. Dia lihat tujuan Allah dan dia melihat tujuan kita. Otomatis dia langsung berkata, Papa Mama, aku dukung Papa Mama. Bos, let's go. Jadi kita nggak perlu lagi nanti ceklokin mereka, kita tunggu nanti mereka nganggur nggak. Kalau mereka tangkap hati kita, tangkap visi kita, mereka bekerja. Mereka bekerja dengan segenap hati. Nggak semua orang itu demi money loh, tahu nggak dalam pekerjaan. Alasan mereka bisa melihat it's going somewhere. Ada orang-orang masih baik hatinya yang akan mengikut Anda, tentu harus diupah. Tapi buktinya kita upah orang juga ada yang meninggalkan perusahaan kita kan. Berarti ada orang-orang tertentu yang tidak mencari hanya upah kan. Komunikasikan dengan jelas tujuan Anda dan tujuan Allah. Coba 3 hal ini komunikasinya. 1, bentuknya undangan, bukan paksaan. 2, biarlah mereka memprosesnya dalam 2. 3, komunikasikan tujuan Anda dan tujuan Allah. Kalau Anda sendiri tidak bisa menjelaskannya, mungkin Anda dan saya juga belum pasti tujuan Allah apa di dalam apa yang kita sedang lakukan. Makanya niscaya tentunya ayat 7 dengan ini saya selesai.
Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Ini yang kita mau dengar dari putra-putri kita, ini yang kita mau dengar dari anggota CG kita, ini yang mau kita dengar dari staf kita, ini yang mau kita dengar dari apapun yang ada di bawah kita atau di sekeliling kita. Dia berkata seperti ini, lihatlah, lakukanlah. Dia berkata, lakukanlah niat hatimu. Itu, sungguh apa? Aku sepakat. Do it, master. I'm with you. Lakukanlah itu. Sungguh aku sepakat. Kenapa ada beberapa ibu rumah tangga tidak bisa berhasil membawa suaminya ke gereja? Kadang-kadang ya, kita sudah kasih label dulu. Suamiku ini antikristus. Enggak. Mungkin antara suami Anda dengan Yesus Kristus cuma ada satu pertanyaannya yang gak terjawab. Tapi setiap kali dia mau ke situ, dihakimi oleh Anda dulu. Cuma ada satu. Sebenarnya enggak. Kalau kita bentuknya undangan bukan paksaan. Kalau kita biarkan dia untuk memprosesnya. Dia belum bisa berdoa karena dia belum kenal Tuhan. Tapi memproses apa yang kita katakan. Lalu kita komunikasikan dengan jelas maksud hati kita dan tujuan Tuhan. Mungkin suatu hari, tidak otomatis dia terima Tuhan. Dia berkata, ajak aku ke gerejamu. It'll be very easy. Ada hal-hal tertentu yang Anda kira ini mustahil, ujung batu. Anda lupa. Anda kira ini batu di ujung. Ternyata ujung batu. Ternyata ini sudah ada di ujungnya, penghujungnya. Tinggal satu klik triggernya jadi dia terima Tuhan. Antara Anda dan berkat tertentu, tidak semua ya, tidak semua. Tapi ini dari semua rema yang saya sampaikan ibadah ini, antara Anda dan berkat tertentu, seringkali hanyalah miskomunikasi. Sayang kan, konyol kan, kita tunggu 10 tahun, kita kira Tuhan tidak jawab doanya, bukan. You misunderstand. You miscommunicate. Apa yang kita katakan sampai mereka itu nggak ngerti, atau apa yang mereka ingin utarakan kita nggak mau pahami. Between you and a certain miracle, hanyalah understanding yang berujung sebuah kesepakatan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang Anda lakukan akan dimengerti oleh orang. Ke depan pekerjaan Anda akan dibanjiri orang-orang yang komitmen. Keluarga Anda akan seia sekata. Saya berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada anak-anak yang memberontak di dalam rumah tangga jemaat Gereja Mawar Sharon ini. Saya berdoa supaya staf Anda tidak keluar masuk. Saya berdoa supaya Anda menemukan tempat sepakat. Sebab tempat sepakat ialah tempat berkat. Pada saat bujang pembawa senjata itu berkata, Tuanku, lakukan itu sebab aku sepakat padamu. Tidak usah baca ayat berikutnya. Nggak usah, ya dibaca maksudnya. Tapi sekarang nggak usah dibaca berikutnya. Saya langsung tahu, mati semua Filistin itu. Kapan Tuhan melakukan mujizat? Bukan ketika Yonatan menyeberang lalu berhasil membunuh 20, lalu terjadi gempa bumi, lalu seluruh kingdomnya Saul membunuh, memporak-porandakan Filistin, tuayan besar dan jarahan. Itu semua adalah manifestasinya. Kapan miracle itu dikasihkan, diberikan? Ketika bujang pembawa senjatanya berkata pada Yonatan, lakukanlah itu. Aku sepakat. Boom! Coba cek di bank Anda, sudah masuk itu saluran dananya. Anda belum pegang cashnya. Cashnya nanti ketika Filistin porak-poranda. Tapi sudah masuk ke dalam bank Anda. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, masuk dana sekian. Udah masuk di dalam. Ketika Anda sepakat, dimengerti dan mengerti. Boom! Sesuatu terjadi. Saya harap berkat ini akan mengikuti Anda tahun 2020. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Perlu dicerna. Renungkanlah. Renungkanlah. Siapa di sini merasa apa yang saya sampaikan ini? Anda bisa nangkap dan Anda, ini mungkin yang selama ini kurang di hidupku, aku mau ini. Dan Anda merasa ini berguna. Saya perlu tahu sebagai pengkhotbah, saya tidak maha tahu. Kalau itu Anda, angkat tangannya. Oh puji Tuhan, thank you, God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biarkan Anda mendapat faedah daripada firman ini. Semoga segala sesuatu yang Anda lakukan
disertai oleh Roh Kudus. I want to see